Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Christian Sitio, di YouTube Chestio Channel. Kali ini saya akan membahas tentang pra-peradilan untuk memenuhi tugas hukum acara pidana. Langsung saja kita ke pra-peradilan. Nah, perlu kita ketahui sebelum kita masuk ke pengertiannya, pra-peradilan itu adalah salah satu mekanisme hukum yang penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Mekanisme ini memberikan jalan bagi seseorang untuk mengajukan gugatan terhadap proses penegakan hukum yang dianggap melanggar hak-haknya. Nah, di proses pra-peradilan ini menelusuri bagaimana pra-peradilan berperan sebagai jalur hukum yang alternatif, melindungi hak asasi warga negara, dan menjaga keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Nah, kita masuk ke pengertian pra-peradilan. Nah, kalau kita berbicara tentang pengertian daripada pra-peradilan, itu kita dapat temukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di pasal 1/10. Nah, adapun pengertian daripada pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHP tentang, yang pertama, sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Yang kedua, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Yang ketiga, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Nah, bisa kita simpulkan bahwa pra-peradilan itu adalah proses hukum yang diajukan untuk memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan atau penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Nah, pra-peradilan sendiri dilakukan di pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat penyidikan dilakukan. Proses ini melibatkan pihak yang mengajukan pra-peradilan atau pemohon dan pihak yang digugat atau termohon. Nah, dasar hukum daripada pra-peradilan kita dapat temukan di pasal 77 KUHP, di mana di pasal 77 ini akan membahas dasar hukum utama bagi mekanisme pra-peradilan. Pasal ini mengatur prosedur, objek, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pra-peradilan. Yang kedua, di pasal 82 KUHP menjelaskan objek-objek yang dapat digugat dalam pra-peradilan seperti penetapan tersangka, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penghentian penyidikan. Yang ketiga, yang pasti adalah KUHP, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, di mana ini merupakan aturan utama dari peradilan pidana Indonesia dengan pra-peradilan sebagai bagian dari sistem tersebut. Tujuan dan fungsi dari pra-peradilan yang pertama, perlindungan hak asasi, di mana pra-peradilan ini dirancang untuk melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang penyidik selama proses penegakan hukum. Yang kedua, mencegah kesewenang-wenangan, seperti tadi perlindungan hak asasi, tapi di dalam pra-peradilan, proses penegakan hukum diuji keabsahannya, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum. Yang ketiga, menjamin keadilan, di mana pra-peradilan memastikan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara adil dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Nah, untuk pihak-pihaknya itu adalah yang dapat mengajukan pra-peradilan itu diantaranya yang pertama, permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan itu diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Itu terdapat di pasal 79 KUHP. Yang kedua, permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Itu termaktub di dalam pasal 80 KUHP. Yang ketiga, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Itu terdapat di pasal 81 KUHP. Nah, perlu kita ketahui dari tadi kita berbicara tentang pemohon dan tersangka dan juga penuntut umum. Kita harus lebih tahu juga apa sih pemohon itu atau siapa sih pemohon itu. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan pra-peradilan. Biasanya adalah tersangka, terdakwa, atau keluarganya. Yang kedua, termohon.
Termohon adalah pihak yang digugat dalam permohonan pra-peradilan, umumnya adalah penyidik atau pejabat yang mengeluarkan penetapan atau keputusan yang dipersoalkan. Yang ketiga, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan misalnya adalah saksi korban. Nah, tadi kan kita bahas tentang tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Nah, tuntutan ganti rugi, rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau penasihat hukum harus didasarkan atas 3 dasar. Yang pertama, penangkapan atau penahanan yang tidak sah. Yang kedua, penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang. Yang ketiga, kekeliruan mengenai orang yang ditangkap, ditahan, atau diperiksa. Nah, ini seringkali terjadi yang poin nomor 3. Nah, sedangkan upaya hukum terdapat putusan pra-peradilan, yang pertama, putusan pra-peradilan tidak dapat dimintakan banding. Terdapat di pasal 83 ayat 1, kecuali terdapat putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan. Itu terdapat di pasal 83 ayat 2 KUHP. Yang kedua, dalam hal permohonan banding terhadap putusan pra-peradilan sebagaimana dimaksud 83 ayat 1 KUHP, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima. Yang ketiga, pengadilan tinggi memutus permintaan banding tentang tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tingkat akhir. Yang keempat, terhadap putusan pra-peradilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Nah, objek pra-peradilan yang pertama adalah penetapan tersangka. Pengujian sah atau tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka dalam suatu perkara pidana. Yang kedua, penangkapan dan penahanan. Nah, memeriksa sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan seseorang oleh penyidik berdasarkan alasan atau prosedur yang ditetapkan. Yang ketiga, penggeledahan dan penyitaan. Memeriksa keabsahan penggeledahan atau penyitaan yang dilakukan oleh penyidik, apakah dilakukan sesuai dengan prosedur dan syarat yang berlaku. Nah, yang keempat, penghentian penyidikan. Memeriksa keabsahan penghentian proses penyidikan oleh penyidik, apakah dilakukan dengan alasan dan prosedur yang benar. Nah, pada intinya itu adalah memeriksa atau sah antara penyidik dan juga orang yang ditangkap ataupun ditahan ataupun ditetapkan sebagai tersangka. Dalam pasal 78 ayat 2 KUHP, pra-peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Untuk acara pemeriksaan pra-peradilan dijelaskan dalam pasal 82 ayat 1 KUHP, yaitu dalam waktu 3 hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Yang kedua, dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi, akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sah tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, dan ada benda yang disita yang tidak termasuk dalam pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau termohon maupun pejabat yang berwenang. Yang ketiga, pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara cepat dan selambat-lambatnya 7 hari, hakim sudah menjatuhkan putusannya. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra-peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Selanjutnya, putusan pra-peradilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan pra-peradilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum jika untuk itu diajukan permintaan baru. Nah, mekanisme dari pembentukan pra-peradilan menurut pedoman pelaksanaan KUHP adalah untuk kepentingan perlindungan atas hak asasi manusia, tersangka maupun terdakwa dalam suatu proses pidana. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya adalah putusan pra-peradilan dan akibat hukumnya. Nah, kalau kita berbicara tentang putusan, berarti ada putusan yang diterima dan juga putusan yang ditolak. Nah, apabila putusannya itu ditolak, jika pra-peradilan ditolak, maka proses penegakan hukum yang digugat dinyatakan sah dan dilanjutkan. Yang kedua, jika putusannya diterima dan pra-peradilan diterima, maka penetapan atau keputusan yang digugat dinyatakan tidak sah dan penyidik harus menghentikan proses yang dipersoalkan. Nah, adapun peran daripada pra-peradilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ada 3. Yang pertama adalah mekanisme pengawasan. Pra-peradilan ini merupakan mekanisme pengawasan terhadap proses penegakan hukum oleh penyidik, memastikan bahwa prosesnya sesuai dengan aturan hukum atau tidak. Yang kedua, jalur hukum alternatif. Nah, bagi warga negara yang merasa hak-haknya dilanggar dalam proses penegakan hukum,
pra-peradilan menjadi jalur hukum alternatif untuk memperoleh keadilan. Yang ketiga, menjaga integritas hukum. Nah, melalui pra-peradilan, integritas dan profesionalitas penegak hukum dapat dijaga, sehingga membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Baik, cukup sekian pembahasan kita tentang pra-peradilan dalam hukum acara pidana. Nah, terima kasih sudah menonton sampai akhir videonya. Jika ada kesempatan, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.